Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua. Sebelum kita mulai pemaparan materi, marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, selesai. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dua filum di dalam Animalia, yaitu filum Porifera dan Coelenterata. Porifera adalah hewan berpori, Coelenterata adalah hewan berungga. Jadi itu biasanya hidup di laut, ya kan? Bentuknya hampir mirip seperti tumbuhan, tapi sebenarnya itu adalah hewan. Nah, sekarang filum yang ketiga yang akan kita pelajari adalah kelompok dari cacing, yaitu filum Platyhelminthes atau filum biasanya ada yang menyebut sebagai filum cacing pipih, ya, karena dia bentuknya adalah pipih gitu. Ada yang menyebutnya cacing pipih. Jadi Platyhelminthes ini termasuk kelompok vermes atau cacing. Nah, gitu. Jadi kita langsung saja Platyhelminthes. Mungkin susah ya, Platyhelminthes. Nah, ada tiga kelompok cacing pipih itu, ya, atau tiga yang utama yang sering kita kita ingat-ingat, yaitu contohnya yang Dugesia atau planaria. Nih yang kayak gini namanya planaria, atau ada yang nyebut Dugesia, ya. Jadi khasnya ini kepalanya segitiga, ini ada eye spot, ya. Terus ada Fasciola hepatica atau cacing hati. Ini cirinya spesies-spesies yang terkenal. Kemudian ada cacing pita, Taenia saginata, dan ada juga Taenia solium. Nah, inilah yang akan kita sedikit bahas, ya, karena kalau kita banyak spesies pusing, ya. Ini yang utama saja. Platy itu pipih helminthes, cacing atau vermes tadi. Jadi dikenal sebagai cacing pipih, tubuhnya simetri bilateral. Jadi kalau kita kita potong secara vertikal, nah dia akan punya dua sisi, ya kan. Ini kan kalau di biologi, ya, kalau misalnya ini sebuah hewan, ya, misalnya saya gambarkan dulu, ya, biar ada hewan nih, ya, ini hewan misalnya, ya, inilah, terus ini kaki, ya, Pak Hasan nggak bisa gambar. Nah, ini mata misalnya di sini, ya. Kalau ini kan dari atas, ya. Jadi bagian depan ini, nah, misalnya ini apalah jenis hewan apa sirip. Ini depan ini namanya anterior. Nah, kalau ekor sini namanya posterior. Nah, jadi ini anteriornya yang sini nih, posteriornya yang sini. Nah, gitu. Bagian punggung namanya dorsal, ya. Bagian bawah namanya ventral. Ini punggungnya ini, ya, ventralnya di bawah sana. Ini anterior, ini posterior, ini dorsal, bawah ventral. Begitu, ya. Jadi istilah anterior, posterior, dorsal, ventral itu perlu dipahami. Triplobatik asilomata tidak mempunyai silum, ya, tidak ada segmentasi, ya. Ini kan dasarnya kalau kalian mengetahui pohon filogeni pasti bisa lah hafal seperti ini. Epidermis lunak atau epitelnya, ya, dilengkapi dengan kutikula dan dilengkapi alat penghisap eksternal pada beberapa, ya, pada kelas Spermatoda dan Cestoda. Saker, ya, alat penghisapnya itu kadang disebut dengan saker. Sistem digesti tidak sempurna, punya mulut tapi tidak punya anus. Saluran pencernaan banyak bercabang-cabang. Tidak punya skeleton, tidak punya sistem sirkulasi. Sistem ekskresinya berupa sel api. Ya, ini. Gitu, ya. Sistem sarafnya tangga tali. Jadi kalau vermes itu sistem sarafnya biasanya tangga tali. Jenis kelamin monoecious atau
tidak terpisah. Jadi ada sel telur dan sel sperma di dalam, ibaratnya begitu, di dalam tubuh cacing. Fertilisasinya internal ya. Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas: Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Kalau Turbellaria itu contohnya tadi yang planaria, ya. Contohnya yang planaria tadi. Trematoda contohnya yang Fasciola hepatica. Atau cacing hati itu. Kalau yang Cestoda contohnya adalah Taenia saginata atau cacing pita. Ada juga Taenia solium. Kelas Turbellaria atau klasis Turbellaria, tubuh tipis memanjang dan lunak, anterior kepala segitiga. Tadi ya, kalau pada planaria kepalanya segitiga, pigmen gelap, mempunyai mata di dorsal atau eye spot itu. Titik mata merupakan organ yang sensitif terhadap cahaya dan arah tertentu. Sistem digestif gastrovaskuler, jadi pembuluh darah gastro itu pencernaan. Ya. Respirasi, pertukaran gas melalui epidermis atau epitel. Jadi karena masih tingkat rendah, jadi istilahnya masih epidermis ya. Padahal epidermis itu biasanya pada lapisan pada tumbuhan. Nah, jadi pertukaran gasnya secara difusi dan osmosis. Kemudian sistem ekskresinya itu terdiri dari 2 duktus yang berhubungan dan sel bercabang-cabang dan berakhir pada sel api. Ya. Jadi seperti api gitu, bukan menyangi tapi bentuknya seperti api sehingga disebut dengan flame cell atau sel api. Ini contohnya banyak ya, nggak usah terlalu dini. Jadi kelas Turbellaria contohnya yang paling terkenal itu adalah Dugesia atau Planaria sp. Jadi ini ada mata ya, ada matanya ya. Ini kepalanya segitiga itu ya. Ini anterior, ini posterior ya. Ini dorsal punggungnya, ini ventralnya. Nah, makanan kan masuk nanti melalui sini nih ya. Begitu. Nah, ini flame cell-nya, sel apinya. Ini nih ya. Flame cell atau sel apinya ya. Sistem sarafnya tangga tali, jadi seperti tangga dan tali begitu. Jadi kalau ini kan tangga dan anak tangganya gitu. Nah, ini sistem saraf tangga tali yang dimaksud itu seperti itu. Jadi dia monosius, ada testis, ada vagina. Ya. Tapi bagaimana? Apakah langsung bisa membuai sendiri? Ya enggak. Biasanya ada 2 ya, yang berperan sebagai saling bertukar, misalnya sperma membuai ovumnya, ya kan? Jadi tetap membutuhkan 2 organisme, ya. Nah, planaria ini juga bisa membelah secara fragmentasi. Ya, jadi dia, misalnya kalau kita potong sininya, nah, misalnya ini planaria ya, planaria, misalnya ini planaria ya. Kita potong di sini nih. Nah, maka si planaria itu nanti akan membentuk tubuh-tubuhnya sendiri. Ya. Maksudnya tubuh-tubuhnya sendiri, bagian tubuh yang kepotong tadi. Jadi yang nggak ada badannya, dia panjang begini. Kalau yang nggak ada ekornya, ini fragmentasi. Ya. Reproduksi sosialnya tetap dengan 2 planaria yang saling melekat. Ya. Seperti apa sih planaria? Nah, kita ya, planaria tadi saya sudah. Nah, ini ya, ini planaria kalau diamati biasanya di akuarium itu juga banyak dijumpai planaria ini. Dia sebagai indikator sebenarnya. Kalau di situ dijumpai planaria, berarti dia banyak tentunya nutrisi bagi si planaria dan biasanya dijumpainya di
air terjun atau sungai-sungai di bawah batu-batu gitu. Saya dulu pernah, tapi kalau untuk mencari sendiri belum pernah ya, belum pernah nemu. Jadi dia itu peka terhadap cahaya. Jadi kalau apa namanya di situ tercemar, maka di situ nggak banyak planaria biasanya. Jadi planaria itu ditemukan biasanya ya, atau kadang ada yang ditemukan di akuarium. Ini planaria, ini big eye spot-nya. Nah, ini sitofaringnya tadi itu ya. Nah, ini mungkin planaria makan kali ini ya. Ini sitofaringnya tadi ya. Nah, ini proses di dalam. Ini pakai mikroskop ini lihatnya. Ini eye spot-nya, bintik matanya ya. Itulah dugesia atau planaria. Tadi magnification-nya 40 kali. Ini 100 kali. Ya. Oke, itu tadi planaria. Kelompok dari apa tadi? Turbellaria. Sekarang kelas Trematoda. Ini parasit. Kalau parasit kan dia menumpang dan merugikan. Gitu. Parasitnya pada vertebrata biasanya. Sapi, manusia, begitu bisa ya. Tubuh dilindungi kutikula. Kutikula itu kan seperti lapisan lilin begitu. Mulut punya alat penghisap atau saker. Traktus digestivus itu saluran cerna. Nah, ada 2 order, monogia dan digenia. Nggak usah terlalu ini. Yang terkenal adalah fasciola hepatica. Nah, clonorhesinensis ini juga bisa ya, kadang sering disebutkannya. Tapi yang akan kita bahas utama adalah fasciola hepatica. Jadi dia itu endoparasit. Jadi endo kan di dalam, parasit di dalam. Butuh 2 hospes. Nah, 2 hospes itu 2 inang ya. Inang perantara yaitu hewan invertebrata. Misalnya gastropoda itu siput biasanya. Dan hewan vertebrata seperti manusia, kemudian apa namanya? Sapi. Nah, itu kan vertebrata. Sapi, manusia misalnya, bisa anjing ya kan. Nah, ini strukturnya seperti ini nih, ya, ada mulut ya. Saker itu sebagai penghisapnya. Karena kan dia menghisap sari-sari makanan. Nah, bagaimana sih apa namanya siklus hidupnya? Nah, siklus hidupnya itu ini tadi saya rekam belum ya? Kalau udah belum rekam saya sedih sekali. Udah. Nah, ini hewan ruminansia, contohnya sapi, kambing. Jadi cacing dewasa ada di hati kelompok ruminansia. Ruminansia itu apa? Pemamah biak. Pemamah biak itu apa? Ya kayak sapi, kambing. Nah, gambar yang pertama itu. Terus yang kedua, cacing dewasa itu kan ini ada jantan dan betina, ya kan? Bertelur, ya kan? Apa ibaratnya bentuk zigot begitu ya. Nah, telurnya itu ya kan, keluar bersama feses. Telur dari cacing keluar bersama feses dari hewan ruminansia tadi. Nomor 3. Terus kemana? Kan jatuh di rumput-rumput ilalang, ya kan, rumput-rumput ilalang. Telurnya itu nanti akan berkembang menjadi larva. Larvanya apa namanya? Miracidium. Kalau kemarin yang pada Obelia sama Aurelia aurita kan planula larvanya.
Kalau ini larvanya namanya Miracidium. Lewatlah seekor siput dari genus Limnea. Nah, ini dia kan siput kan jalan di rumput, ya kan. Menempellah Miracidium itu, ya, nomor 4. Menempellah dan masuk ke dalam tubuh siput. Tubuh siput. Siputnya dari genus Limnea. Di tubuh siput ngapain? Arisan, bukan, ya kan? Dia akan membentuk apa? Sporokis. Nah, jadi ini di dalam tubuhnya akan membentuk sporokis. Di dalam sporokis ini ada namanya redia. Nah, jadi sporokis ini nanti akan berkembang, di dalamnya ada redia-redia, ibaratnya dalam sebuah apa tuh, sebuah kresek gitu, ada jajanan lumpianya itu redia. Nah, di dalam redia ini nanti akan berkembang menjadi serkaria. Gitu. Jadi dari sporokis menjadi redia, kemudian menjadi serkaria. Kemudian serkaria ini nanti akan berkembang menjadi swimming serkaria atau berflagel, serkaria yang berflagel. Kemudian keluarlah dari tubuh siput. Ya kan? 5 ya. Swimming serkaria atau serkaria tadi itu keluar dari tubuh siput. Kemana? Ke mall PGC? Ya tidak ya. Ke jatuh di rumput-rumput. Nah, rumput-rumput hijau ini, si serkaria itu berada di rumput-rumput hijau. Nah, membentuk yang namanya apa nanti? Ayo. Membentuk yang namanya metaserkaria. Metaserkaria. Nah, si sapi sama kambing itu kan makan rumput. Makan rumput yang ada metaserkarianya, masuklah ke dalam tubuh sapi dan kambing itu, ya kan? Kemudian berkembanglah di dalam hati ruminansia itu terus muter-muter begitu. Makanya ketika membeli atau daging itu kan dicek dulu, ya kan, apakah sehat atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, seperti apa sih fasciola hepatica itu atau cacing hati? Ya. Nah, ini dari hati ini dilihat, ini cacing hatinya nih, ya. Nah, ini ya, cacing ini hati. Pipih dia bentuknya. Nah, ini ya. Tuh. Ini ya. Ini cacing hati atau fasciola hepatica. Selanjutnya kelas cestoda. Nah, inilah atau sering disebut dengan cacing pita. Siapa yang pernah kena cacing pita? Dia juga endoparasit. Endoparasit itu parasit di dalam tubuh, ya kan? Disebut dengan cacing pita. Tubuhnya tersusun atas koleks atau kepala dan proglotit. Jadi dia bentuknya ada kepala. Terus nanti dia ada proglotit. Nah, memanjang tersusun atas proglotit. Di dalam satu proglotit ini ada ini
apa namanya struktur seperti ovum begitu dan testis untuk sperma begitu ya. Jadi ada 2 subkelas ya. Jadi di bawah kelas itu ada sub-sub. Makanya saya selalu bilang kelompok aja biar nggak pusing. Ya kan? Cestodaria dan Eucestoda. Nah, yang paling terkenal adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Seperti pada halnya tadi cacing hati, dia itu punya 2 host space, ya, yaitu pada invertebrata tadi adalah siput dan pada vertebrata dan pada manusia atau pada ruminansia tadi ya, ruminansia. Nah, kalau pada cestoda ini parasitnya ya ada 2 ya kan, yaitu pada babi. Kalau pada babi itu Taenia solium, kalau Taenia saginata itu pada sapi. Misal ya. Terus itu beda yang pertama. Yang kedua, skolexnya, skoleks itu kepalanya, dilengkapi dengan 4 alat saker dan rostellum atau pengait. Jadi kepalanya selain ada saker atau pengisa itu ada pengaitnya. Jadi dia mengait di, kalau bisa dewasanya kan di dinding usus manusia misalnya ya. Kalau pada babinya ini tahap larva. Pada sapi ini juga tahap larva. Begitu ya. Kalau pada Taenia saginata tidak punya rostellum, tapi punya saker. Tidak punya rostellum. Nah, ini gambarnya strukturnya. Ini skoleknya. Nah, ini proglotit nih. Kalau yang udah gede ini mature atau dewasa. Gitu. Jadi ini di mana? Di usus, misalnya di usus manusia. Di usus manusia kamu BAB, misalnya kepotong nih, ya kan? Keluar bersama fesesmu, ya kan? Keluar bersama feses, misalnya terus dia di tempat yang lembab berair, misalnya kamu fesesnya sembarangan, misalnya di padang rumput ilalang misalnya begitu, nanti akan berkembang kan menjadi telur, kemudian larva, seperti halnya Fasciola hepatica tadi. Kalau pada Taenia saginata dia hanya punya saker. Nah, kalau pada Taenia solium udah punya saker, punya rostellum atau pengait. Rostellum itu seperti ini. Nah, daur hidupnya seperti apa Taenia solium ya? Hampir mirip dengan saginata ya. Bedanya kalau saginata pada larvanya pada sapi, kalau ini larva pada babi. Jadi begini, misalnya tubuh kita, usus kita terinfeksi Taenia solium. Ya, ini kan di usus dari human intestine atau usus manusia. Ini dari ini ya. Dia kan nempel nih di usus manusia di skoleksnya. Nah, ini proglotitnya lepas ya kan bersama feses manusia ya kan. Misalnya proglotit ini mencemari makanan babi. Ya, mungkin zaman dulu kan babi-babi nggak bersih ya kandangnya, ya kan begitu. Masuklah ke tubuh babi proglotit ini. Proglotit ini kan dalamnya ada telurnya, ya kan karena sudah dewasa kan. Jadi ada telurnya di sini di dalam proglotit ini. Masuklah ke dalam tubuh babi. Masuk melalui mulut, lambung, usus, sampailah usus. Di dalam usus ini akan berkembang ya menjadi apa? Onkosfer. Nah, ini. Onkosfer. Masuk ke pembuluh darah, ya kan? Akan beredar kan melalui pembuluh darah, ya kan? Kemudian masuk ke dalam daging babi, ya. Onkosfer ini akan berkembang menjadi larva namanya heksakan. Begitu ya. Larva heksakan ini
kemudian akan membentuk kista, ya, membentuk kista ini ya, yang namanya cysticercus. Ketika manusia memakan daging babi yang kurang matang atau terinfeksi, akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia dan menuju ke usus manusia dan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, itulah proses dari Taenia solium, itu daur hidupnya seperti itu. Nah, seperti apa sih Taenia solium ya? Di sini saya hanya dapatnya yang saginata. Jadi ini dewasa, ini cacingnya sudah dewasa berada di dalam usus manusia. Ya, ini usus. Biasanya dikasih endoskopi atau apa ya kalau di kedokteran. Dia nempel di usus mengambil sari-sari makanan. Nah, kalau misalnya pas feses keluar, ya kan, probiotipnya ikut keluar, di dalamnya ada telur-telurnya. Nah, telurnya menempel pada makanan babi atau makanan sapi, masuk ke dalam tubuh babi atau sapi. Nah, berkembanglah seperti tadi. Jadi itu saja materi kita pada pagi hari ini. Jadi platyhelminthes atau cacing pipih itu ada 3 kelompok yang sering terkenal, yaitu planaria tadi, biasanya hidup di air tawar, kemudian sebagai indikator pencemaran, ya kan. Kemudian ada Fasciola hepatica, cacing dewasanya ada di dalam hati ruminansia, ya kan. Dia dibantu oleh siput, ya kan, genus Limea. Kemudian ada kelompok yang Taenia solium dan Taenia saginata. Itu yang Taenia solium larvanya ada di babi, kalau Taenia saginata larvanya ada di sapi. Begitu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan rahayu untuk kita semua.